Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Awang Jawa. Oke, pada kesempatan kali ini, Awang Jawa akan melanjutkan sebuah cerita tentang seorang pejabat yang mati suri, yaitu yang kita sebut saja Pak Roger. Di mana pada bagian pertama kemarin, Pak Roger, singkat cerita itu Pak Roger sudah dirawat oleh Mbak Darmo yang mengalami kejadian-kejadian yang aneh, yang mengerikan saat beliau meninggal waktu kecelakaan yang mobilnya ditabrak truk dari belakang sehingga beliau dan satu orang rekannya dan satu pengemudinya itu tewas seketika di tempat kejadian. Nah, pada saat itu saya berbincang-bincang dengan Pak Roger dan beliau dengan sangat semangat mengatakan, Mas, intinya seperti ini. Jadi teman-teman, intinya seperti ini. Pak Roger mengatakan, Mas, saya dulu bukan orang baik, Mas. Saya orang brengsek, saya orang bajingan. Mata saya telah dibutakan oleh dunia, hati saya telah tertutup, telinga saya juga telah tertutup. Tapi syukur alhamdulillah, Mas, saya masih diberi kesempatan kedua, kesempatan yang sangat-sangat luar biasa. Kesempatan yang jarang-jarang orang bisa mendapatkannya, Mas. Jadi saya hanya berpesan kepada Mas dan kepada teman-teman semua. Silahkan, silahkan, silahkan saja. Bagi yang tidak percaya akan hari akhir, bagi yang tidak percaya akan adanya siksa kubur, silahkan. Tapi itu benar-benar nyata. Silahkan kalian menganggap ceritaku ini bohong. Silahkan kalian menganggap ceritaku ini rekayasa. Tidak apa-apa. Karena saya dulu juga seperti itu, Mas. Saya tahu, saya mengerti. Kita itu tahu, kita itu mengerti. Kita tiap hari belajar, kita tiap hari mengaji. Tapi apa kelakuan kita? Kita itu adalah orang yang sombong. Kita adalah orang yang tamak. Kita adalah orang yang rakus. Yang kikir. Diri dengki dendam. Semuanya itu, Mas. Secara sadar maupun tidak sadar. Kita adalah orang seperti itu. Walaupun kita sebenarnya tahu, kita sebenarnya mengerti. Kita mengerti, Mas. Bahkan dari kecil kita mengerti. Kita sudah dikasih ilmu seperti itu. Oleh guru-guru kita, guru-guru agama, oleh orang tua. Makanya, apa yang dibilang, kamu munafik, yaitu kita itu munafik, Mas. Gusti Allah, Kanjeng Nabi, hanya kita jadikan kedok. Kedok. Naudzubillah min dzalik. Makanya, makanya Mas, saya berpesan kepada Mas, benar-benar berpesan. Mumpung kita masih diberi kesempatan, janganlah kita sia-siakan kesempatan di dunia yang hanya sebentar ini. Hanya untuk mengejar keindahan dunia, kemewahan dunia yang sebenarnya hanyalah semu, Mas. Benar, saya saksinya, Mas. Walaupun kita sudah kaya, kita sudah banyak harta, kita punya banyak jabatan, kita tinggi, kita dapat pengakuan. Ya itu, kita hanya dapat pengakuan. Kita tidak pernah merasakan benar-benar ketenangan. Kita akan selalu kurang. Dan itu sudah saya buktikan. Jadi, saya hanya berpesan, silahkan, silahkan.
untuk semuanya, saudara-saudaraku. Jika kalian tidak percaya dengan adanya siksa kubur, jika kalian meragukan atau kalian meremehkan, silakan, tidak apa-apa. Tapi saya berpesan, siksa itu dan hari akhir itu, pembalasan itu benar-benar ada. Saya buktinya. Akan tetapi, jika Anda semua, Mas, dan yang lain-lain, tidak menghiraukan, tidak mau menyiapkan dari sekarang, ya silahkan. Yang jelas, saya sudah memberikan nasihat. Karena semuanya itu kembali pada diri kita sendiri. Kitalah sendiri yang akan membawa kita ke sana nanti. Akan kemanakah kita nanti? Itu kita sendiri, bukan orang lain. Begitulah pesan dari Pak Roger kepada saya waktu saya ngobrol dengan Pak Roger. Lalu kemudian saya tanyakan pada Pak Roger, Pak, Bapak sudah berapa bulan tinggal di rumah Pak Darmo sini? Saya bertanya seperti itu. Pak Roger menjawab, saya udah hampir 1,5 bulan lebih Mas tinggal di sini. Saya cukup bingung. Kenapa Pak Roger tidak pulang ke rumah? Pulang ke rumah keluarganya. Nah, dari situ Pak Roger mulai bercerita kembali. Waktu itu saya memang pernah pulang Mas ke rumah. Diantar oleh Mbak Darmo. Saya sudah senang Mas. Saya sudah bersemangat. Saya senang karena saya akan kembali lagi bertemu dengan keluarga saya. Bertemu kembali dengan istri saya. Bertemu kembali dengan anak-anak saya. Dan saya berniat untuk membimbing istri dan anak-anak saya, untuk mengajak, untuk menasehati agar mereka tidak sampai seperti saya, Mas. Tapi apa yang terjadi, Mas? Ketika saya pulang, saat saya pulang ke rumah, apa yang saya dapati, Mas? Sebelum saya sampai, saya telah melihat istri saya bersama laki-laki lain, Mas. Saya masih berpikiran positif. Apa ya gerangan yang terjadi? Lalu saya cari tahu, Mas. Saya tanyakan kepada orang-orang, teman-teman saya, dari tetangga-tetangga, lewat Mbah Darmo. Dan apa yang terjadi, Mas? Benar-benar membuat hati saya sakit. Baru 1,5 bulan saya meninggal, Mas. Baru 1,5 bulan mereka saya tinggalkan. Istri saya sudah menikah lagi, Mas. Istri saya menikah dengan seorang pengusaha. Dan yang lebih menyakitkan lagi, istri saya menjadi bini kedua atau istri kedua, Mas. Istri muda. Istri saya rela di madu, Mas. Padahal masa idahnya saja belum habis. Tapi dia sudah menikah lagi, Mas. Saya sangat menangis, saya sangat terpukul, Mas. Kata Pak Roger. Kemudian Pak Roger beranjak mencari anak-anaknya. Dan apa yang terjadi? Sama seperti kejadian pada istrinya. Ya, bagaimana dengan anak Pak Roger? Memang istri Pak Roger memang masih muda. Karena Pak Roger dan istrinya itu selisihnya hampir 10 tahun. Istri Pak Roger berusia sekitar 40 tahunan, tapi dia sangat kelihatan masih sangat muda dan sangat cantik. Dan anaknya itu berumur yang anak pertama, yang anak sulungnya itu orang laki-laki, berumur sekitar 20 tahun. Dia sekarang kuliah.
dan anak keduanya itu cewek, selisih 3 tahun dari anak pertama. Pak Roger pun menghela napas dan berkata, ya wajar mas, karena istri saya masih muda. Saya kira setelah saya meninggal dan saya tinggalkan harta benda istri saya dan anak saya, hidupnya akan lebih tenang, akan berkecukupan, dan mereka akan fokus mendoakan saya yang telah meninggal. Tapi ternyata justru sebaliknya mas, bahkan seolah-olah mereka saja tidak peduli, entah mereka mendoakan saya atau tidak. Mereka saja tidak peduli. Istri saya sudah menikah lagi mas, dengan laki-laki lain, padahal baru 1,5 bulan saya meninggalkan mereka baru 1,5 bulan. Dan anak-anak saya yang 2 itu bahkan lebih menyedihkan lagi, mereka berebut harta warisan peninggalan saya mas. Saya berpikir dalam hati, kenapa seperti ini? Apakah ini yang akan kau tunjukkan kepadaku ya Allah? Saya benar-benar menyesal mas, saya benar-benar menyesal. Makanya saya memilih untuk tetap tinggal di rumah Mbak Darmo ini untuk sementara waktu. Saya ingin menenangkan diri saya dulu. Besok jika waktunya sudah tepat, saya akan pulang ke rumah untuk membereskan semuanya. Kalau perlu, semua harta saya, semuanya akan saya habiskan, akan saya berikan kepada anak-anak yatim, orang-orang yang miskin, orang-orang yang gak mampu, untuk semuanya di jalan Allah. Saya sudah tidak peduli mas dengan dunia ini. Saya kapok, saya takut sama Allah, benar-benar takut mas. Kata Pak Roger kepada saya. Dan sekali lagi Pak Roger berpesan kepada saya, mas sudah punya anak, sudah punya istri, sudah punya keluarga. Jagalah keluarga baik-baik. Didiklah anak mas. Didik akhlak. Didik adab yang baik mas. Janji Allah itu pasti mas. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat di dalam kitab kita Al-Quran, itu benar-benar nyata, real. Dan saya sudah membuktikannya sendiri saat ini. Jadi hidup, gak usahlah kita itu merasa sok paling baik, sok paling benar, sok paling lurus. Jangan, karena kita benar-benar gak tahu man. Yang memutuskan tetap Gusti Allah. Sudahlah, jadilah diri kita itu orang yang andap asor. Janganlah diri kita itu menjadi orang yang sombong. Janganlah kita itu menjadi orang yang gila terhadap dunia, gila terhadap harta, gila terhadap jabatan. Boleh mas, boleh saja kita itu menjadi kaya, kita itu mengejar harta dunia, itu boleh, gak masalah. Tapi jangan sampai karena harta dunia, jabatan, pokoknya karena harta dunia ini kita jadi lupa akan siapa diri kita. Kita jadi lupa diri.
Kita jadi lupa pada siapa yang memberi. Kita jadi lupa. Kita jadi kikir, kita jadi kufur. Akhirnya apa, Mas? Akhirnya kita sendiri yang rugi. Sekali lagi saya berpesan kepada Mas, tidak apa-apa Mas tidak percaya dengan cerita saya, tidak masalah. Akan tetapi yuk marilah kita renungkan saja. Kita renungkan, jika memang menurut Mas apa yang saya ceritakan ini benar, maka ambillah. Tapi jika menurut Mas apa yang saya ceritakan ini tidak benar dan tidak baik, ya tinggalkanlah, nggak usah digagas. Itu saja pesan dari Pak Roger kepada saya. Baiklah, sebenarnya masih ada ceritanya lagi, akan tetapi mungkin terlalu privasi ya. Saya cukup menceritakan sampai di sini saja. Dan sekali lagi, saya tidak ada tujuan untuk, dalam cerita ini saya tidak ada tujuan untuk menyudutkan seseorang, atau untuk membuka aib seseorang, atau untuk menjelekkan suatu orang tertentu. Baik buruknya itu kita sendiri yang bisa memahami. Semoga dengan cerita ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran, agar kita bisa lebih bijaksana lagi dalam menjalani hidup, agar kita dapat berpikir cerdas, kita diberikan akal dan pikiran. Gunakanlah akal dan pikiran itu untuk berpikir. Kita diberikan hati, gunakanlah hati kita itu untuk dapat merasakan, sehingga kita benar-benar tahu mana yang hak dan mana yang batil. Dan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya. Saya cukupkan sampai di sini. Banyak kata, saya mohon maaf. Sekali lagi, saya tidak ada niat dalam cerita ini, tidak ada niat untuk menyudutkan atau menjelekkan seseorang. Akan tetapi, saya hanya berbagi nasihat dari seseorang kepada saya, dan saya kepada teman-teman semua. Semoga apa yang saya ceritakan ini bermanfaat bagi semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.